Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Cakra Gumilar SMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh pada rukun hukum pidana yang mengampu mata kuliah tindak pidana korporasi. Pada kesempatan ini bermaksud untuk menyampaikan penjelasan materi pembelajaran mata kuliah tindak pidana korporasi untuk pertemuan kedua sebagaimana yang telah disusun dalam rencana pembelajaran semester. Adapun materi pembelajaran mata kuliah tindak pidana korporasi untuk pertemuan kedua yaitu mengenai pengertian kejahatan korporasi, perkembangan kejahatan korporasi, dan variabel pendukung kejahatan korporasi. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran case-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam menganalisis kasus nyata untuk meningkatkan pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu untuk memahami dan memberikan penjelasan tentang pengertian kejahatan korporasi, perkembangan kejahatan korporasi, dan variabel pendukung kejahatan korporasi. Demikian yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Salam sejahtera. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan tindak pidana korporasi yang kedua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baiklah, para mahasiswa semester 4, saya sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, agar proses pembelajaran kita pada siang hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Esa, marilah kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Selesai. Baiklah, para mahasiswa semester 4 yang saya banggakan, sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan yang pertama, saya telah menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah tindak pidana korporasi, dan hari ini adalah pertemuan kedua sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disampaikan. Pada pertemuan kedua sekarang ini adalah kita akan mencoba membahas mengenai tentang pengertian kejahatan korporasi, perkembangan kejahatan korporasi, dan variabel pendukung kejahatan korporasi. Artinya sebelum kita membahas lebih dalam dulu apa itu tindak pidana korporasi, tentunya kita harus paham dulu
kita akan mencoba dulu membahas korporasi dari segi etimologis dan terminologis. Pengertian korporasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu corporation, yang berarti badan atau tubuh yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum. Korporasi merupakan suatu personalita atau legal fiction atau fiksi hukum yang berarti keberadaannya bergantung pada hukum. Nah, artinya korporasi merupakan suatu badan ataupun ciptaan dari hukum. Nah, ini secara etimologis. Nah, selanjutnya pengertian korporasi secara terminologis, kita akan mencoba membahas korporasi menurut pendapatnya Utrecht. Nah, menurut Utrecht, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Jadi korporasi ini merupakan suatu subjek hukum. Nah, kita mencoba membahas lagi subjek hukum ada berapa? Ada dua ya. Kita coba bahas. Subjek hukum ada apa aja? Yang pertama apa? Apa? Manusia atau orang? Manusia atau orang. Yang kedua, badan hukum. badan hukum. Jadi korporasi kalau sebagai subjek hukum merupakan badan hukum ya, di luar manusia. Artinya korporasi termasuk ke dalam badan hukum. Oke. Kita bandingkan dengan manusia. Nah, jika dibandingkan dengan manusia, keberadaan manusia ada sejak tanda kehidupan dalam dirinya secara alami diberikan oleh Tuhan. Ya. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada, akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai punya hak dan kewajiban dengan istilah yang unik disebut natural person. Kalau manusia disebut natural person, kalau badan hukum mana yang benar? Disebut apa? Person, gitu kan? Nah, kalau badan hukum kan person. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subjek hukum. Nah, badan hukum di sini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang pengurusan pembagian keuntungan, beban, kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Ada yang bisa memberi contoh badan hukum apa aja? Jangan ragu, apa? PT, perseroan bersalah. Yang kedua apa? Yayasan. Nah, itu salah satu contoh yang termasuk
disebut dengan badan hukum maka PT ya yayasan dan koperasi itu termasuk korporasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, korporasi memiliki 5 ciri penting. Ya. Yang pertama merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus. Nah, artinya korporasi itu karena memang dibuatnya berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum. Manusia ada karena sudah atas kehendak Tuhan, artinya tidak dibuat. Kalau korporasi atau badan hukum itu dibuat. Ya. Kemudian yang kedua memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Sepanjang korporasi itu, sepanjang badan hukum itu masih terus bisa menjalankan aktivitasnya, maka akan terus hidup. Berbeda dengan manusia. Manusia mah kalau misalnya sudah waktunya meninggal ya meninggal. Nah, kalau korporasi atau badan hukum sepanjang bisa dijalankan perusahaan ataupun korporasinya itu akan terus berjalan. Nah, ini yang dimaksud dengan memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas. Selanjutnya memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu. Nah, artinya itu kan ada negara itu memberikan kekuasaan kepada suatu badan hukum tersebut untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, selanjutnya tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki kemudian dimiliki pemegang saham. Nah, itu 5 ciri penting korporasi. Nah, selanjutnya pemahaman korporasi menurut kacamata hukum perdata ini tentunya berbeda dengan pemahaman korporasi menurut hukum pidana. Jadi kalau menurut hukum perdata korporasi itu hanya sebatas dengan apa tadi? Badan hukum. Nah, itu kalau dilihat dari kacamata hukum perdata korporasi itu lebih identik dengan badan hukum. Kalau dilihat dari sudut berbeda dengan sudut pandang pidana. Kalau menurut hukum pidana korporasi itu bisa menyangkut dengan badan hukum maupun dengan non badan hukum. Artinya korporasi menurut hukum pidana itu lebih luas daripada korporasi menurut hukum perdata. Kalau hukum perdata hanya terbatas dengan badan hukum saja. Berbeda dengan menurut kacamata hukum pidana itu lebih luas ya, karena tidak hanya menyangkut dengan badan hukum saja. Nah, ini kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ada salah satu aturan hukum menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang ataupun kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, jadi korporasi ini kalau dilihat dari hukum pidana, saya jelaskan dulu bahwa dalam KUHP kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang apa? Tentang peraturan hukum pidana. Nah, itu belum mengakui bahwa korporasi itu sebagai subjek hukum. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu sudah mulai diberlakukan. Korporasi ataupun badan hukum dianggap sebagai subjek hukum. Sebagaimana kita ketahui,
karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu belum mengakui adanya korporasi itu sebagai subjek hukum. Artinya tidak ada suatu aturan yang mengatur dalam peraturan hukum pidana itu yang mengatur tentang korporasi. Maka korporasi itu ataupun tindak pidana korporasi ketentuannya itu lebih banyak diatur dalam undang-undang khusus. Ya. Contohnya apa undang-undang khusus? Ya, seperti Undang-Undang Nomor 3 ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan korporasi adalah kumpulan atau organisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Gitu. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya. Itu ada yang mengatur tentang tindak pidana korporasi. Artinya kalau dalam hukum pidana korporasi itu lebih banyak diatur dalam undang-undang khusus ya, bukan dari undang-undang yang berhubungan yang ada dalam undang-undang yang lebih umum atau lex generalisnya. Oke, gitu. Kita lanjutkan. Menurut definisi ini korporasi lebih luas. Jadi kalau menurut hukum pidana tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa korporasi ini bisa menyangkut dengan badan hukum dan non badan hukum. Tadi kalau badan hukum hanya menyangkut dengan korporasi, PT, yayasan. Tapi kalau non badan hukum itu bisa termasuk dari usaha dagang gede, kemudian CV, persekutuan komoditi dan firma itu termasuk ke dalam korporasi bila dipandang dalam sudut pandang hukum pidana. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengenai korporasi itu dilihat dari sudut hukum pidana itu badan hukumnya ada yang diakui maupun yang tidak diakui. Kalau di Indonesia tentunya badan hukum itu ya tentunya yang harus secara resmi ataupun legal bisa dilaksanakan seperti PT, yayasan maupun koperasi. Tapi kalau kita berbicara di luar negeri, di Jepang, ya, kita sedikit lebih luas ke luar negeri. Itu di Jepang. Di Jepang itu ada badan hukum yang ilegal, gitu ya. Misalnya apa? Yakuza itu apa? Pabrik narkoba. Nah itu jadi kalau di luar negeri itu ada bisa sampai situ badan hukum ya. Ini untuk menambah pengetahuan aja. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, jadi perkembangan kejahatan korporasi itu tadi setelah saya sampaikan di antaranya mengenai pengaturannya ada dalam undang-undang yang lebih khusus ataupun lex spesialis, artinya tidak diatur dalam lex generalis seperti dalam KUHP, akan tetapi diatur dalam undang-undang yang lebih khusus. Yaitu salah satu contohnya ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Karena bila kita mengamati suatu kejadian ataupun keadaan itu yang berhubungan dengan korporasi itu bisa dihubungkan dengan tindak pidana korupsi juga, sehingga dibentuklah suatu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Baik, sampai sekarang ataupun sampai
sampai materi ini, apakah ada yang mau didiskusikan? Ada yang bisa memberi contoh enggak? Contoh kasus tentang tindak pidana korporasi. Coba kalau ada, angkat tangannya siapa? Itu kan yang viral kemarin di TV. Mungkin kasusnya yang Akan bertanya siapa? Ya, oke. Mungkin kasusnya yang hak emosi itu termasuk ke dalam tindak pidana korporasi. Oke. Kasus yang hak emosi ya? Iya, preventif itu kan. Ya. Nah itu kan kasus yang melibatkan hak emosi, suami dari artis Sandra Dewi ya. Nah itu termasuk ke dalam tindak pidana korporasi. Ada yang tahu nggak berapa kerugiannya di itu triliun ya, triliunan ya, kerugian negara yang dibanyak. Kemudian selain itu, ada nggak yang bisa memberikan contoh lain tentang tindak pidana korporasi? Tadi tentang penerbitan ya, gitu kan. Nah itu selain itu ada juga contoh kasus yang melibatkan korporasi itu PT Freeport ya, PT Freeport yang di Papua ya, gitu kan. Nah itu termasuk kejahatan tindak pidana korporasi. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan atau sudah cukup? Sudah cukup? Bila sudah cukup, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak benar selama saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi